Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kasus orang hilang secara misterius di gunung Indonesia selalu menarik untuk diikuti. Tak semuanya berakhir tragis. Sebagian pendaki ditemukan dalam kondisi selamat, dan tak jarang dari mereka melewati perjalanan mistis saat tersesat di gunung. Tapi, pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika hilangnya para pendaki itu adalah bukan karena tersesat, tapi karena mereka diculik dan kemudian dibunuh? Dan coba kalian pikirkan, gunung adalah lokasi yang strategis untuk mencari korban, sebab itu bisa menjadi alibi bagi si pelaku. Seperti kisah Laura dalam film Aku Lupa, Aku Luka, yang demi mengenang saudara kembarnya, dia melakukan perjalanan mendaki gunung sendirian, yang akhirnya dia diculik dan kemudian dibunuh. Lantas, apa sebenarnya motif dari si pelaku? Simak kisahnya di sini. Inilah alur cerita dari film Aku Lupa, Aku Luka. Ini adalah Laura, yang demi mengenang kematian saudara kembarnya, dia nekat melakukan perjalanan mendaki gunung sendirian. Dia diantar oleh seorang lelaki yang memang dia sudah biasa mengantar para pendaki sampai di pos pendaftaran. Setelah mendaftar, Laura beristirahat di situ, sambil menunggu pagi. Mau daftar, Pak? Laura Anindira. 1325 722. 6722. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Saat pagi menjelang, dia dan para pendaki lainnya melakukan pendakian, dan dia mendirikan tenda saat hari menjelang malam. Di sini dia berkenalan dengan Franz, dan Franz memperingatkannya, harusnya dia tidak pergi sendirian. Franz, seharusnya lu nggak sendirian. Ada aja orang yang hilang di sini. Mereka nggak ketemu. Saat tengah malam tiba, Laura pun terbangun untuk sebuah hajat. Dengan bermodalkan senter di tangannya, dia mencari tempat yang dirasa aman untuk menyelesaikan hajatnya. Tapi di tengah-tengah kegiatan membuang hajatnya itu, Laura melihat sesosok makhluk aneh yang sedang mengamati. Buru-buru Laura menyelesaikan hajatnya dan memastikan apa yang dilihatnya. Dan ternyata, dia adalah seorang manusia bertopeng. Laura lari sekencang-kencangnya dan kemudian Laura pun hilang. Pasti kalian penasaran kemana Laura dan bagaimana keadaannya. Dalam film ini, tiba-tiba Laura muncul di sebuah jalan yang hampir-hampir dia ditabrak oleh seorang pengendara mobil yang bernama Ray. Lalu Ray menolongnya dan membawa ke rumahnya untuk kemudian meminta bantuan polisi dari rumah Ray. Dan diketahui kalau Laura hilang ingatan, bahkan namanya sendiri pun dia tidak ingat. Sesampainya di sana, ternyata Ray tidak sendirian. Di sana ada seorang temannya lagi yang bernama Albert. Albert membukakan pintu untuk mereka dengan wajah bengisnya. Terima kasih, Pak. Keesokan harinya, datang seorang pria bernama Doni. Dia adalah seorang pemilik toko yang memang sengaja datang untuk mengantarkan pesanan yang sudah dipesan oleh Ray. Setelah Doni pergi, Ray mengajak Laura ke tempat pendaftaran. Mungkin ada petunjuk yang bisa mengembalikan ingatan Laura. Dan di sana akhirnya Ray tahu identitas Laura. Dan memberitahukan pada Laura kalau namanya adalah Laura Anindira. Dan Laura pun mulai mengingat potongan-potongan kejadian yang menimpanya. Keesokan harinya, Doni datang lagi dengan membawa barang-barang pesanan Ray. Di saat itulah, Laura kembali mengingat potongan-potongan kejadian yang menimpanya. Dia mengingat kalau mobil yang digunakan si pelaku sama dengan mobil yang dimiliki Albert. Lalu dia memeriksa sekitar rumah dan dia menemukan kalau telepon di rumah itu mati. Lalu, siapakah yang ditelepon Ray saat pertama kali Laura sampai di pondok itu? Kecurigaan Laura semakin kuat ketika dia mendapati sebuah ruangan yang di situ terdapat sebuah peta yang menunjukkan jalur-jalur pendakian dan ada beberapa foto para pelaku yang hilang. Ray yang melihat Laura ada di ruangan itu berusaha menjelaskan ke Laura siapa mereka berdua sebenarnya. Dan ternyata Albert adalah seorang polisi yang sedang menyamar untuk memecahkan kasus hilangnya para pendaki di gunung itu. Dan Ray adalah informannya. Karena Ray diyakini dia memiliki kelainan yang membuat dia bisa melihat arwah-arwah orang yang sudah mati. Kemudian Ray mengingat ucapan Laura yang mengatakan kalau mobil si pelaku sama dengan mobil yang dimiliki Albert. Dan Ray tahu kalau Doni juga memiliki mobil yang sama dengan milik Albert. Kemudian Ray berusaha menelpon Albert,
tapi tidak ada jawaban. Dan dari sinilah mereka menyimpulkan kalau Albert sedang dalam bahaya. Setelah melihat peta, Ray pun tahu titik penyelidikan Albert selanjutnya. Kemudian mereka berdua pergi ke sana. Sementara itu, di tempat penyelidikan, Albert sedang berhadapan dengan Donnie, orang yang sudah Albert curigai sebelumnya. Donnie yang sudah terlatih akhirnya dapat melumpuhkan Albert, dan kemudian mengikat Albert di pondok tempat dia mengeksekusi para korban. Dan Donnie pun berniat akan mempersembahkan darah Albert sebagai tumbal dari pemujaannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hilangnya para pendaki itu adalah karena mereka diculik, lalu mereka dibunuh, yang kemudian darahnya dipersembahkan sebagai tumbal. Di saat-saat genting inilah, Ray datang untuk membantu Albert, yang akhirnya Donnie pun dapat dilumpuhkan. Dan polisi pun datang ke tempat kejadian. Setelah petugas kepolisian melakukan olah TKP, dan Donnie pun dibawa untuk dimasukkan ke penjara, salah seorang petugas memberikan foto-foto para korban yang tewas dari aksi yang dilakukan oleh Donnie. Dan salah satu foto itu adalah Laura Anindira. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa Laura sebenarnya sudah meninggal. Dan film ini pun ditutup dengan tewasnya Donnie karena ditembaknya oleh pelaku utama dari pembunuhan itu, yang dia sebenarnya adalah sopir yang biasa mengantar para pendaki sampai ke tempat pendaftaran. Enggak, gue tahu gue salah. Gue kurang bersih. Maafin gue, sumpah. Maafin gue, please. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Utamakanlah keselamatan dan pergilah bersama teman jika kalian ingin melakukan perjalanan. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa dalam setiap keadaan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.